baik pada Tuhan.
kami tenang sebab kami tahu kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan hingga setiap benih firman yang akan ditaburkan itu boleh tertanam dalam kehidupan hati kami dan berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Oke, saya akan langsung ke firman Tuhan ya. Saya ambil di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-8. Saya beri judul untuk khotbah kali ini pokok anggur yang benar ya. Kita buka di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ya, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan. Berbagi yang mendengar, terlebih kita yang melakukannya. Ya. Kita sama-sama setuju dulu bahwa salah satu tujuan untuk kita jadi murid Kristus, menjadi orang Kristen, ialah mempermuliakan Allah Tuhan kita dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya, salah satu tujuan bahwa kita menjadi orang Kristen adalah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kalau umpamanya Bapak Ibu punya tujuan yang lain, umpamanya supaya saya diberkati, oh Tuhan Yesus bisa memberkati kita. Supaya Bapak Ibu yang sakit datang disembuhkan, Tuhan kita sanggup ya. Oh rumah tangga saya berantakan, biar Tuhan pulihkan, Tuhan kita sanggup. Tapi tujuan utama kita harus tahu bahwa hidup kita itu harus mempermuliakan Tuhan ya. Mau diberkati, sehat, rumah tangga kita itu damai sejahtera, itu bonus ya. Tujuan utamanya hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus setuju dulu sama-sama ya. Nah, bagaimana hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan? Di ayat yang ke-8 dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kehidupan kekristenan kita, seberapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen ya, karena lama tidaknya kita jadi orang Kristen kadang tidak menentukan hidup orang Kristen itu berbuah atau tidak ya, ada yang baru 1 tahun mengenal Tuhan, terima Tuhan, kehidupannya berubah luar biasa. Bukan bicara yang dulunya miskin jadi kaya, bukan. Tapi kita lihat ada orang yang baru setahun ikut Tuhan, mengenal Tuhan, jadi murid Kristus, ada kasih dalam kehidupannya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita lihat hidupnya berbuah. Tapi kita akan temui orang yang sudah puluhan tahun, 30, 40 tahun jadi orang Kristen, ya, tidak ada kasih dalam kehidupannya. Kalau dia punya ART atau asisten rumah tangga di rumahnya, itu marah-marahin, ya kan? Uring-uringan terus sama istrinya, sama suaminya. Padahal 40 tahun itu Tuhan. Kita akan lihat, kenyataannya kita pasti lihat banyak yang seperti itu ya. Ada yang 1 tahun baru ikut Tuhan, hidupnya berbuah. Tapi ada yang puluhan tahun, hidupnya kayak gitu aja terus. Kita tidak temukan buah dalam kehidupan orang tersebut. Kalau kita tahu sekarang tujuan, salah satu tujuan kita menjadi pengikut Kristus adalah mempermuliakan nama Tuhan, yaitu jika kita berbuah banyak. Nah, buah ini kalau dalam konteks Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, LAI membagi jadi satu perikop. Buahnya ada di ayat yang ke-9. Ya, buahnya bisa kita baca di ayat yang ke-9. Apa buahnya? Kasih. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu.
Kita semua tahu bahwa Yesus itu cuma merangkum 613 hukum Taurat yang sebegitu banyaknya, cuma jadi satu hukum kasih. Ya. Jadi kasih itu harus nampak sebagai buah dalam kehidupan sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita. Dalam kasih, maka Rasul Paulus menjelaskan di Galatia menjadi 9 rasa. Ya. Semua 9 rasa itu dibungkus dalam satu buah. Dalam kehidupan orang Kristen harus nampak kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh sebab itu jadi sebuah hari ini sebuah pertanyaan buat diri kita sendiri, ya, introspeksi kita hari ini, adakah kasih dalam kehidupan kita? Ya. Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera di tengah keadaan, ya, di luar sana yang tidak baik sebenarnya? Tapi apakah kehidupan kita merasakan damainya Tuhan? Ya. Adakah kesabaran ketika hari-hari ini banyak situasi, keadaan yang membuat kita sebenarnya tidak bisa sabar? Dunia itu sedemikian cepatnya, katanya kita ini ada di dunia yang serba instan. Maka kesabaran menjadi hal yang langka. Tapi apakah itu nampak dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Ya. Nah, jika kita sudah berbuah banyak, firman Tuhan tadi ngomong, maka di ayat yang ke-8 dikatakan, demikian kamu adalah murid-muridku. Amin Bapak Ibu ya. Sebab kita hari ini berkumpul di tempat ini, ya, berada di sebuah gereja dan dinamakan gereja Kristen. Itu hanya sebuah organisasi, sebuah lembaga, ya kan? Yang mana kalau kita berkumpul gak ada tujuan dan maksud, gak ada payung hukumnya, kita bisa ditangkap, gak melanggar hukum, ya kan? Perlu sebuah organisasi yang akhirnya diberi nama Kristen. Tapi sebenarnya Kristen, Bapak Ibu kalau tahu, Kristen itu sebutan yang diberikan dari orang-orang yang tidak percaya Kristus kepada orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Pengikut Kristus disebut Kristen, ya. Tapi Yesus sendiri mengajak, mendorong dan mengharuskan harusnya kita itu bukan cuma jadi orang Kristen. Karena waktu Yesus hidup belum ada Kristen, tapi Yesus itu mendorong kita untuk kita menjadi murid. Nah, murid itu apa? Murid itu orang yang belajar, menyerap sesuatu dari gurunya. Ya Bapak Ibu, kalau yang pernah sekolah, dan saya yakin semua sekolah kan, kita serap apa yang guru ajarkan. Ya, setelah itu kalau sudah kita serap, kita praktekkan. Kita diajarin guru kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu jadi bekal sampai kita nanti bekerja. Nggak mungkin kita ngomong ke pelanggan atau ke bos kita, Pak, ini ada dua kali pengiriman, 1 kali pengiriman ada 1 barang. Oh berarti total berapa? 4 Pak. Pecah benar. Kita serap bahwa kita tahu yang simpel aja, 1 tambah 1 2. Kita aplikasikan nanti waktu kita bekerja, Pak, ada 2 kali pengiriman, sekali pengiriman ada 1. Berarti ini total 2. Simpel. Demikian juga ketika kita ini jadi murid Kristus, kita serap hari ini apa yang diajarkan Tuhan, ya, apa yang kita dapat dalam ibadah-ibadah kita selama kita jadi orang Kristen, itu kita serap. Dan tidak berhenti kita serap, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita praktekkan sehingga orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, itu kehidupan sebagai murid Kristus, Bapak Ibu ya. Nah, ayat yang ke-8 tadi berbicara tentang kalau kita itu mempermuliakan Tuhan Allah, kalau kita berbuat banyak, maka kita disebut murid. Kuncinya di buah.
Kita tidak bisa menjadi murid Kristus tanpa ada buah dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, bagaimana caranya? Harus bisa berbuah banyak dalam kehidupan kita. Kita sama-sama belajar. Kita buka, kita naik ke atas di ayat yang pertama. Masih di Yohanes 15 ya. Ayat yang pertama berkata seperti ini. Lembaga LAI memberikan judul yang paling tepat ya. Di bahasa Inggris yang lainnya ya tepat, tapi bahasa Indonesia itu paling tepat untuk kali ini ya. Pokok anggur yang benar, judul perikopnya. Dan ayat pertama dibuat seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Kita berhenti di satu ayat itu. Bapak Ibu nanti belajar dari Matius sampai Kejadian. Bapak Ibu cuma temukan satu kata pengusaha, itu di ayat ini ya. Dan di ayat ini Tuhan Yesus itu memberikan gambaran bahwa Tuhan itu pengusaha. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi pengusaha ya, kan kepinginnya kulaan barang itu umpamanya 50.000, kepinginnya dapat untung ya, maka kita jual 75, 60.000. Demikian juga Bapak di surga itu diumpamakan sebagai pengusaha. Bapak Ibu nanti lihat, cari di konvertasi kata pengusaha di Perjanjian Baru cuma ada satu. Ya, di Yohanes 15 ayat yang pertama ini. Ingat dulu ya bahwa Bapak kita itu pengusaha. Kalau Dia men-create kita, Dia menciptakan kita, sadarlah bahwa kita diciptakan ini bukan iseng-isengan. Tuhan Yesus dibalik nganggur-nganggur mungkin jadi kita, enggak. Ya, Allah Bapa kita itu meng-create kita dengan maksud dan tujuan yang sangat spesifik. Kalau Dia sebagai pengusaha, maka Dia harus melihat ada profit dalam ketika kita diciptakan. Ya, nah, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa harus ada kata benar? Karena ada pokok anggur yang tidak benar. Bapak Ibu ya, kalau kata benar ini tidak perlu, maka tidak perlu ditulis juga. Maka kan itu cuma akulah pokok anggur dan Bapak pula pengusahanya. Tapi Alkitab menulis akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu harus fokus pada pokok anggur yang benar ini. Karena ketika kita berbuah, Bapak Ibu, buah itu bisa buah yang diingini Tuhan Yesus kita keluarkan dari kehidupan kita, atau bahkan buah yang di-create oleh dunia dalam kehidupan kita. Ketika kita ikut atau melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah. Tapi ketika kehidupan kita melekat pada pokok anggur bukan yang benar, Anda juga akan berbuah. Ya, seorang penjahat yang pada akhirnya melakukan pembunuhan dan masuk ke dalam penjara, itu tidak tiba-tiba dia jadi orang jahat terus bunuh orang. Ya, dia akan terdidik dari masa dia kecil, remaja, dewasa, sampai pada akhirnya dia menghadapi situasi dia harus membunuh. Itu terdidik dengan situasi yang membuat dia untuk memutuskan melakukan pembunuhan. Contohnya, ketika dia kecil, dia pulang dari bermain, dia datang kepada bapaknya, nangis. Kenapa kamu nangis? Dipukul kamu. Maka bapak yang tidak bijaksana balik, pukul balik lagi. Maka dia tertanam sebuah kebenaran, kalau saya dipukul, saya harus balas. Pukul harus lebih keras, jangan sampai kamu kalah, ya kan? Maka dia balik, cari temannya yang pukul lagi, dipukul. Ketika dia remaja, dia tertanam pengajaran dari bapaknya seperti itu. Maka buahnya adalah ketika menghadapi situasi di mana dia harus mengambil dua pilihan, aku harus maafkan atau aku harus balas bahkan sampai bunuh, dia akan mengambil keputusan untuk membunuh. Karena apa? Kebenaran dunia mengajarkan bahwa kalau kita disakiti, kita harus balas.
kalau perlu 2 kali lipat lebih kejam daripada orang menyakiti kita. Maka buahnya adalah buah yang tumbuh, yang didapat dari pokok anggur yang tidak benar. Ya, tapi ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, ketika kita disakiti, ya, ketika kita disakiti, ketika kita dihina, kita ditekan, kita tidak dihargai oleh lingkungan kita, maka apa yang kita serap sebagai murid, apa firman Tuhan? Oh, kasihilah musuhmu, ya, kasihilah musuh, doakan dia, bahkan berkati dia. Itu yang akan keluar ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, jadi pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu hari ini, ketika kita sudah melihat hidup kita maka bisa menilai kita sendiri. Saya pun bisa menilai diri saya sendiri dengan segala respon, dengan segala kebiasaan apa yang selama ini saya lakukan. Sudahkah Bapak Ibu dan saya melekat pada pokok anggur yang benar? Ya, karena setiap kita pasti akan, nggak mungkin kalau tidak menghadapi sesuatu hal. Pasti, bukan mau masalah. Tiap hari kita akan menghadapi sebuah pilihan-pilihan. Oh, saya harus maafkan atau tidak? Oh, saya harus balas atau tidak? Oh, ini harus saya ambil tidak? Oh, ini harus saya lakukan atau tidak? Itu pasti akan kita hadapi hari ini, setiap hari. Dan keputusan kita ketika kita mengambil keputusan yang benar sesuai firman, itu menunjukkan bahwa kita sudah melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu, ya, karena firman Tuhan itu pedang yang bermata dua. Ketika saya berkata seperti ini, itu juga mengkoreksi langsung kehidupan saya. Tapi saya juga mendorong kita untuk senantiasa, saya dan Bapak Ibu mengkoreksi. Karena usia kekristenan kita, kalau kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi ternyata saya lihat hidup saya tidak berbuah per firman, nanti ada konsekuensinya di ayat-ayat berikutnya. Ya, nah, ketika kita tahu bahwa kita ini melekat pada pokok anggur yang benar, harusnya udah aman. Jadi kita bisa berbuah, buah yang sesuai yang Tuhan inginkan. Yang mana buah itu mempermuliakan Allah kita di surga. Masalah di ayat yang kedua dikatakan seperti ini: setiap ranting padamu yang tidak berbuah. Ya. Terus diulangi lagi, saya skip di ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya, berarti ada ranting yang tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dan itu ada di gereja, dan itu ada di satu rumah dengan Bapak Ibu, mungkin satu pekerjaan di tempat Bapak Ibu bekerja. Kalau yang sekolah mungkin satu kelas dengan Bapak Ibu bersekolah, dengan teman-teman yang sekolah. Ya, Bapak Ibu akan lihat di gereja saya tadi ngomong, ya, karena saya juga sering temui di gereja-gereja orang yang dalam tanda kutip tidak berbuah. Satu kali saya pernah agak lama. Kenapa kok saya selalu ingat peristiwa ini? Satu kali saya dengan tim melayani di bawah jembatan Lupa itu, ya, kalau Bapak Ibu pernah tahu, ya. Tambah Asri kalau nggak salah. Saya dengan tim melayani situ. Kalau kita melayani situ, kita naik sampan, ya, kita naik sampan yang berani. Terus kita jalan di bawah jembatan tol Lupa. Di situ kita jalan menyusuri sungai, ada satu tempat seperti balai RT atau balai RW, tapi bukan balai RT. Itu diberikan satu gereja, dibangunkan oleh sebuah gereja untuk ibadah orang-orang Kristen yang ada di situ. Ternyata di bawah jembatan itu kurang lebih waktu itu ada kurang lebih sekitar 30% beragama Kristen. Nah, ini puji Tuhan oleh wali kota yang ada sekarang sudah direlokasi, mereka dapat tempat yang layak. Tapi waktu kita melayani sana, itu saya waktu itu tidak melayani firman, cuma kita ikut satu rombongan, kita melayani. Saya duduk di belakang saya juga masih ada ibu-ibu
yang ada di pos itu. Rekan saya membawakan firman ngomong, Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu biasa disakiti, ya benar ya. Orang Kristen kan harus terbiasa disakiti. Masalahnya respon kita ketika orang menyakiti kita itu harus apa? Dengan tandanya harus apa? Yang bawa firman ngomong harus mengampuni. Ibu di belakang saya dengan keras ngomong dengan logat Surabaya kan, kok enak ngampuni? Aku tak kamplong. Waduh saya. Karena ini teringat terus ke saya, ke hari ini sampai hari ini saya ingat peristiwa itu ya kan. Ternyata satu gereja ya dong, yang lain belum tentu ngomong kayak gitu. Ternyata di belakang ada begitu. Nah aku ya tak kamplong. Maksudnya kalau saya tak pukul balik lah seperti itu kan. Nah, Anda akan temui orang-orang Kristen. Saya nggak ngomong di gereja ini ya kan. Di gereja ini nggak ada yang merasa, nggak ada yang ngaku ya kan. Tapi di gereja lain Bapak itu akan lihat akan ada orang-orang yang juga seperti itu. Yang mana sepertinya dia adalah ranting yang sama, ya, tapi dia tidak berasal dari satu pokok anggur yang benar. Kalau Bapak Ibu nanti iseng mau lihat di Google juga ada bagaimana cara orang menanam pohon anggur, ya kan? Jadi mereka akan saling merambat ranting-rantingnya, tapi pokoknya belum tentu sama. Ya, pokoknya mungkin ada beberapa, tapi Anda akan temui ranting itu belum tentu dari satu pokok yang sama. Ya. Nah, beberapa penafsir ngomong kalau di ayat yang kedua tadi itu bukan dipotong pokok anggurnya, tapi diangkat, dibersihkan. Di beberapa daerah ketika mereka menanam anggur itu memang ketika rantingnya itu menjulur ke bawah, ya, itu beberapa petani mengangkat, bukan dipotong, mengangkat untuk dibersihkan, ya. Kalau daunnya udah nggak bagus dipotong, tapi rantingnya tidak dipotong, ya, tidak dipotong rantingnya, tapi diangkat untuk kembali diharapkan bisa tetap berbuah. Nah, tapi ada seorang penafsir modern namanya D. Carson, dia ngomong lain. D. Carson ngomong gini, itu bukan dipotong, dia bukan diangkat untuk diikat kembali, tapi benar-benar dipotong. Kenapa dipotong? Karena dia bukan berasal dari satu pokok anggur yang benar. Bapak Ibu, ketika kita jadi orang Kristen, buah yang kita hasilkan itu bukan buah yang diingini Tuhan Yesus. Tegas firman Tuhan ngomong, kita dipotong. Ya, kita pasti akan dipotong. Kalimat berikutnya kita akan dibakar. Bukan saya nakut-nakutin, saya cuma baca firman-Nya. Saya bacakan lengkap ya biar Bapak Ibu jelas. Setiap ranting padamu yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar. Ya, jadi kalau tafsiran zaman dulu berkata itu di lift up, ya, bahasa aslinya itu aero. Jadi kalau di bahasa Inggris kan lift up, itu jadi agak bertentangan dengan ayat yang ke-6. Karena jelas di ayat yang ke-6 ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dimakan. Yang pertama yang akan saya jelaskan, Bapak Ibu, ayo periksa apakah kita ini benar-benar ketika kita menjadi orang Kristen, murid Kristus katanya, saudara kita ini melekat
pada pokok anggur yang benar. Sebab ketika kita salah melekat pada pokok anggur yang benar, kita mungkin berbuah tapi buah yang tidak diinginkan Yesus. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita harus supaya bisa berbuah? Ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang pertama sampai yang ke-8, kita akan temui ada 7 kali kata tinggal. Ya, bayangkan cuma satu perikop ada satu kata tinggal itu diulang sampai 7 kali. Berarti sangat penting. Ya, kata tinggal. Ya, di ayat yang 4 di ayat yang keempat Bapak Ibu nanti periksa ada 3 kali kata tinggal. Di ayat yang kelima ada 1 kali. Di ayat yang ke-6 itu ada 1 kali. Di ayat yang ke-7 ada 2 kali kata tinggal. Untuk berbuah, buah yang diingini Yesus yang Dia temukan dari kita harus tetap tinggal, melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, tinggal. Mau ada masalah apa yang gak enak dalam hidup kita, mau kita disakiti dimanapun kita ini, ya disakiti, udah bergereja di sini lama tetap disakiti, tetap nggak dihargai, tinggal pada pokok anggur yang benar. Ya, nah, terus kalau tinggal enak, nggak enak Bapak Ibu, ya tetap tinggal dengan situasi yang tidak enak, ya nggak enak sekali lagi. Ya, firman Tuhan pun mengkonfirmasi buat kita. Di ayat kedua dikatakan seperti setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ya Bapak Ibu ya, dibersihkan ini bicara tentang proses Bapak Ibu. Kita jadi murid Kristus itu akan senantiasa terus menghadapi yang namanya proses. Proses ini bicara tentang ujian, masalah, tantangan, ya kan? Mungkin itu sakit penyakit dalam kehidupan kita, permasalahan rumah tangga, ekonomi. Itu proses di mana kita sebagai ranting itu mengalami pembersihan supaya kita lebih banyak berbuah. Kalau Bapak Ibu tadi lihat di Google, menanam pohon anggur itu ada proses namanya pruning, di mana ranting yang terlalu banyak daunnya dipotong. Kenapa? Karena daun menyerap sari-sari yang dibutuhkan oleh buah untuk berbuah lebih banyak. Akhirnya tersalur ke daun. Nah, untuk itu daunnya sedikit dikurangi supaya terkonsentrasi pada buah. Sama Bapak Ibu, dan ketika hidup kita ini banyak hal ya, yang menghalangi kita berbuah banyak dalam kehidupan kita, hal-hal tersebut akan diambil sama Tuhan. Itu akan dibersihkan, ya kan? Untuk kita menjadi orang yang dapat menguasai emosi, ya kan? Bukankah buah itu berbicara tentang penguasaan diri? Saya tadi ngomong. Oleh sebab itu ketika kita lemah dalam penguasaan diri, ketika Bapak Ibu merasa aku ini orang yang tidak bisa menguasai diri, maka di titik itu Tuhan hajar terus kita. Malah kita akan ditemukan, dihadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat kita ini rasanya tidak bisa menguasai diri, kepingin meledak ngamuk. Kita lari dalam titik itu, kita nggak mau, Tuhan akan kejar. Tuhan akan temukan dengan si A, kok nggak lulus, Anda temukan lagi dengan si B yang mungkin jauh lebih menjengkelkan. Supaya kita lolos dalam satu titik itu, kita dibersihkan. Kita orang yang nggak sabaran. Doa coba, Tuhan aku ini menjadi orang sabar. Terus apakah kita ditemukan dengan orang-orang yang kayak malaikat dan kita? Enggak. Orang-orang yang seperti iblis akan dihadapkan kepada kita. Untuk kita diproses jadi orang yang lebih sabar. Kita akan terus dipotong daunnya, dibersihkan supaya buahnya
lebih banyak lagi ditemukan dalam ranting kehidupan kita. Ayat yang ketiga berkata seperti ini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu pentingnya ya, kalau kamu akan dibersihkan, dalam bahasa lainnya itu seperti ini, kamu akan dibersihkan, sudah dibersihkan atau akan dibersihkan dengan firman Tuhan. Karena sebelum kita mengenal firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu dosa atau tidak dosa sebenarnya kan. Selama Bapak Ibu tidak punya pengetahuan tentang moralitas ataupun agama, kita tidak akan tahu tentang ini berdosa atau ini salah atau benar. Sebelum sebuah wilayah pedalaman, mereka belum mengenal moralitas modern atau mereka tidak pernah mengenal agama satupun, maka mereka tidak akan pernah tahu bahwa membunuh itu dilarang Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena memang tidak pernah ada ajaran yang mengatakan bahwa membunuh itu berdosa, mencuri itu berdosa, enggak ada. Karena mereka tidak tahu ajaran moral ataupun agama. Nah, ketika firman Tuhan itu kita terima, kita jadi tahu kalau selama ini mata kita itu senang banget lihat cewek sebagai cowok ya, cantik, terus kita pikirannya melayang-layang aneh-aneh, moro-moro firman Tuhan itu datang. Kalau kamu cuma melihat wanita dan mengingininya dalam pikiranmu, kamu jadi dosa. Firman Tuhan ini akan membersihkan pikiran kita yang hati. Oh, kita jadi tahu ternyata cuma aneh ambil mata kita. Selama ini ketika Anda dididik dari kecil oleh orang tua Anda, mungkin kalau seperti tadi anak kecil yang saya ceritakan, kalau kamu dipukul sama temanmu, pukul lebih keras. Ketika firman Tuhan, kita kenal firman Tuhan akan membersihkan kita. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau orang lain pukul pipi kiri, berikan pipi kanan, itu kok berbeda? Ini firman, kebenaran firman Tuhan ini akan membersihkan pemahaman kita yang keliru. Supaya apa? Supaya ditemukan buah. Maka ada kasih, maka ada kesabaran, maka ada penguasaan diri. Ketika firman itu terus membersihkan pengertian dalam kehidupan kita, pada akhirnya yang menguasai kehidupan kita, yang mengendalikan, yang mengisi, yang memberikan nutrisi dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan. Yang keluar sebagai buahnya, maka adalah buah yang memuliakan Allah itu sendiri. Nah, penting Bapak Ibu hari ini kita memeriksa ya, karena saya pun jadi orang Kristen ya, mungkin sudah berapa tahun ya kan, banyak tahun. Saya pun kadang masih lepas kontrol dan kesabaran, ya kan. Ketika saya berhadapan dengan begitu banyak orang dan mereka ngomong dia Kristen, saya tahu dia Kristen, tapi kehidupannya kok tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Kan jadi sebuah pertanyaan, dia ini Kristen atau enggak sih? Oh, dia ini menangkap pada pokok anggur yang benar atau tidak sih? Demikian juga hari ini kita lihat diri kita masing-masing. Saya melihat hidup saya, Bapak Ibu melihat kehidupan Bapak Ibu sendiri-sendiri. Apakah benar kita ini melekat pada pokok anggur yang benar dalam kehidupan kita? Apakah benar kita benar-benar melekat kepada Kristus dalam hidup ini? Ya, kalau kita benar melekat pada Kristus, maka respon kita, tindakan kita, perkataan perbuatan kita, baik dalam berumah tangga, bekerja, melayani Tuhan, ya kan, harusnya semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sebagai karang melekatnya pada pokok anggur yang benar, maka nutrisi yang dari pokok itu yang mengalir ke karang, ya sesuai yang dari pokoknya. Pokoknya apa? Yesus itu akan memberikan apa? Firman. Maka kita dikendalikan sepenuhnya oleh kebenaran firman itu. Nah, sudahkah kita ini dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Itu akan terlihat dari buah, akan terlihat dari
apa yang Anda katakan dalam kehidupan Anda, dalam keputusan-keputusan kita, ya, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita. Orang akan lihat, oh iya benar, dia ini benar-benar orang Kristen. Kenapa? Hidupnya seperti Kristus. Oh dia ini benar-benar orang Kristen. Kenapa? Ada firman Tuhan dalam perbuatannya. Oh ada firman Tuhan dalam setiap keputusan yang dia buat. Coba hari ini Bapak Ibu kita periksa kehidupan kita, ya. Sudah lama loh kita sama-sama jadi orang Kristen, ya. Bahkan saya ini karena lahir di keluarga Kristen, ya kan, otomatis begitu keluar ya otomatis jadi orang Kristen. Tidak mungkin orang tua saya bawa saya ke wihara, papa mama saya Kristen, ya kan, otomatis. Dan kalau usia saya sekarang sudah 40-an, saya 40 tahun jadi orang Kristen. Saya 40 tahun jadi orang Kristen. Belum tentu orang yang 40 tahun jadi orang Kristen kehidupannya benar-benar melekat pada pokok anggur yang benar. Kita periksa, jangan-jangan selama ini kita cuma melekat tapi bukan pada pokok anggur yang benar. Mari kita periksa buah-buah kehidupan kita hari ini. Kita lihat kehidupan kita. Adakah firman Tuhan yang mengendalikan perkataan, perbuatan, pemikiran kita hari-hari ini, atau kebenaran-kebenaran dunia, ya kan, kebenaran universal yang kita pegang dan itu kita jadikan patokan dasar untuk kita mengambil sebuah keputusan. Hari ini ayo Bapak Ibu, kalau kita ini mau mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kita, ya, salah satu tujuan kita jadi orang Kristen, itu kita harus mempermuliakan Kristus. Maka kalau kita mau mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kita, ayo mulai kita menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang Kristus mau. Sebab itu kita nanti bisa dipanggil sebagai murid.